Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah jangan kita menjadi bingung. Kita akan membaca Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kefasikannya. Ya, inilah pernyataan dari Salomo, seorang raja besar yang amat sangat kaya diberkati oleh Tuhan dan juga seorang pengkhotbah, seorang pengajar firman Tuhan. Tetapi mengapa dia mengatakan hidupnya sia-sia? Padahal seorang pengajar kebenaran yang bijaksana itu hidupnya sangat tidak sia-sia. Karena dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jadi seorang pengkhotbah itu mendapatkan karunia yang luar biasa. Tetapi sayang Salomo seorang pengkhotbah tetapi tidak bijaksana. Karena apa? Dia melanggar apa yang diajarkannya sendiri. Ya, dia melanggar, dia menyembah berhala, mengikuti istri-istrinya yang sangat banyak itu. Haleluya, sehingga dia hidup di dalam dosa, di luar pengajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, hidupnya menjadi sia-sia. Ya. Puji nama Tuhan. Kalau kita ingin hidup di dunia ini tidak sia-sia, maka kita harus bertahan dalam kekudusan dan kebenaran firman. Walaupun hidup kita mungkin hidup manusia itu seperti Lazarus yang miskin dan berpenyakitan, mati dalam penyakitnya tidak disembuhkan. Tetapi Lazarus tidak hidup sia-sia, karena ketika dia mati, dia dijemput oleh malaikat yang kudus dan dibawa ke Firdaus di dekat Abraham, di pangkuan Abraham. Puji nama Tuhan, hidup ini tidak ada yang sia-sia kalau kita hidup bersama Tuhan dan senantiasa dipimpin dalam jalan-jalannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Dikatakan tadi, ya, Salomo memandang hidup ini mungkin dengan bingung karena dikatakan ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ya, demikian juga di dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita juga mungkin bingung lah, kok banyak hamba-hamba Tuhan yang kena COVID dan meninggal. Ya, ada hamba Tuhan yang masih muda, ya, yang begitu tekun mempelajari firman Allah, sekolah teologi sampai S3, diharapkan melanjutkan penggembalaan ayahnya, tetapi kena COVID, meninggal. Anaknya masih kecil-kecil. Ya, kita jadi bingung. Ada juga orang fasik yang kena COVID, tetapi disembuhkan, umurnya panjang. Ini jadi bingung, ini bagaimana ini Tuhan? Mana janjimu perlindungan untuk orang-orang benar? Ya. Mengapa juga banyak orang yang benar itu mati kena COVID? Binasa di dalam kesalehannya. Nah, jangan kita kaget, karena Tuhan Yesus sendiri orang benar. Ya, dia adalah firman yang jadi manusia, tetapi umurnya pendek, cuma 33,5 tahun, dan mati disiksa, dianiaya di atas kayu salib di Gunung Golgota. Haleluya, dan dia mati di dalam kutuk
karena orang yang digantung di kayu itu merupakan orang yang terkutuk. Ya. Sedangkan banyak orang-orang fasik, orang-orang jahat, pengikut iblis, sangat jahat, tapi umurnya panjang, ada yang hampir sampai 90 tahun. Ya, ya, tidak mati-mati. Nah, jangan heran karena tuannya yaitu iblis pun umurnya panjang. Ya, sejak Adam diciptakan di Taman Eden, iblis sudah nongol, sudah ada. Ya, sampai sekarang hampir 6.000 tahun. Iblis belum dihukum oleh Tuhan, masih leluasa menggoda, mencobai manusia dalam batas-batas tertentu yang diizinkan oleh Tuhan. Iblis dan roh-roh jahat masih berkeliaran mencobai manusia. Mengapa dibiarkan oleh Tuhan? Karena Tuhan masih punya rencana. Iblis dan roh-roh jahat itu dipakai oleh Tuhan untuk menguji umat pilihan Tuhan. Tidak ada seorang pun menjadi umat pilihan Tuhan yang tidak dicobai oleh iblis. Semua akan dicobai. Disitulah kemurnian hati kita diuji, iman kita diuji, kasih kita kepada Tuhan diuji, kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Ya. Haleluya. Sebab itu, haleluya, jangan kita memandang peristiwa-peristiwa ini dengan pandangan jasmani. Nanti bingung karena pengetahuan Allah itu sangat dalam sekali, ya. Di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-32 dan 33 mengatakan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Nah, puji nama Tuhan, karena hikmat dan jalan Tuhan itu tidak terselami, keputusan-keputusan Tuhan juga tidak terselami, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu maha bijaksana, adil dan benar. Walaupun, haleluya, ada hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, dia bertekun dalam firman, haleluya, dia rindu memenangkan banyak jiwa, tetapi kena COVID pada masa mudanya dan meninggal, anak-anaknya masih kecil. Itu bukan karena Allah menolak dia melayani, tetapi dia dipindahkan ke Firdaus. Tuhan mau pakai dia melayani Tuhan di Firdaus yang kekal. Dan pasti Tuhan juga akan memeliharakan anak-anaknya yang masih kecil, memeliharakan istrinya. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan itu gembala kita yang baik. Puji nama Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, agar domba-dombanya dapat menerima hidup dan menikmatinya di dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi bingung melihat keadaan dunia yang sekarang ini. Banyak orang-orang benar yang meninggal di dalam kebenarannya, tidak diberi umur panjang dan sebagainya. Anaknya masih kecil-kecil, tetapi Tuhan itu maha bijaksana, maha adil dan maha mengasihi kami. Terima kasih, pasti ada rancangan Allah yang sangat mulia buat setiap keluarga hamba-hamba Tuhan, setiap keluarga Kristen yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan beserta dan memelihara kita sampai Maranatha.